Raymond dan Nora sudah berada di butik yang dipilih Adelia untuk fitting baju pengantin. Beberapa gaun pengantin sudah dilihat oleh Nora. Ada satu yang membuatnya tertarik. Nora menyukai gaun pengantin minimalis model V-neck dengan sentuhan les itu dan meminta untuk mencobanya. Gaun pengantin yang dipilih Nora itu terbuat dari bahan yang sangat bagus. Bagian atas gaun dibuat dari bahan les atau brokat yang anggun. Sedangkan untuk bagian bawah menggunakan kain putih polos yang ringan sehingga mampu memberikan kesan dramatis pada saat mempelai wanita berjalan. Nora mencoba gaun pengantin yang dipilihnya itu. Dibantu oleh pelayan butik yang standby di dekatnya. Gaun itu nampak indah di tubuh Nora. Nora terus melihat pantulan dirinya di cermin yang ada di dinding butik. Ia sungguh takjub dengan keindahan gaun yang ia kenakan. Ini sungguh cantik, Nora bergumam kecil saat menatap dirinya di cermin yang berada di hadapannya. Kamu cantik sekali sayang, tiba-tiba Raymond sudah berdiri di belakang Nora. Ia mendekat dan berbisik di belakang telinga Nora. Mas. Nora yang mendengar itu spontan berbalik ke arah Raymond. Raymond yang berdiri di dekat Nora tampak sangat tampan dengan tuxedo warna putih dengan aksen hitam di bagian lengan dan kerahnya. Tuxedo pilihannya itu terlihat cocok dengan gaun yang dipakai Nora. Apa ini cocok untukku mas? Nora mencoba menanyakan pendapat Raymond. Gaun manapun asalkan kamu yang pakai pasti terlihat bagus sayang, kalau mas lebih suka kamu nggak pakai apapun sayang. Raymond berkata dengan sedikit berbisik. Ia menggoda calon istrinya itu. Ih mas ini. Nora memukul pelan dada Raymond. Ia dibuat malu dan salah tingkah mendengar perkataan Raymond. Aku serius mas, gaun ini menurutmu gimana? Nora bertanya kembali dengan nada serius. Mas suka, gaunnya cantik apalagi yang memakainya kamu. Pilih yang itu saja, Raymond memberikan jawaban yang membuat Nora memantapkan hati memilih gaun yang sedang ia kenakan. Oke baiklah, Nora segera mendekat ke arah pelayan butik. Nora mengatakan pada pelayan butik bahwa ia memilih gaun yang sedang ia kenakan untuk acara pernikahannya. Pelayan butik mencatat pilihan Nora dan juga pilihan Raymond. Udah selesai sayang. Raymond mendekat ke arah Nora yang sudah berganti pakaian ke semula. Udah mas. Ayo pulang, Nora menjawab dengan menoleh ke arah Raymond. Kita nggak bisa langsung pulang sayang. Kita harus ke rumah mom dulu. Bertemu wedding organizer yang sudah dipanggil mom ke rumah, Raymond berkata sambil meraih tangan Nora dan menggenggamnya erat. Oh iya. Ya udah, ayo ke rumahmu. Nora menyetujui ajakan Raymond. Karena tragedi malam itu, ia terpaksa nggak jadi bertemu dengan wedding organizer yang akan mengurus pernikahannya. Tapi sayang, sebelum ke rumah bagaimana kalau kita mampir ke kantor polisi dulu? Raymond memberikan ide saat teringat dengan rekaman video yang masih berada di tangannya. Sekarang mas? Nora bertanya dengan menatap Raymond yang berjalan di sampingnya. Iya sekarang aja. Biar kasusnya bisa langsung diselidiki polisi. Biar cepat selesai, Raymond berkata sambil membuka pintu mobil untuk Nora. Nora dan Raymond sudah berada di dalam mobil. Keduanya sepakat untuk mampir ke kantor polisi dulu. Sesampainya di kantor polisi, Raymond langsung membuka seat belt-nya. Diikuti oleh Nora yang ingin melakukan hal yang sama, namun dihentikan oleh Raymond. Kamu di sini aja sayang. Biar urusan di dalam aku yang urus, Raymond menghentikan Nora yang akan membuka seat belt-nya. Kamu serius mas? Aku nggak perlu ikut ke dalam. Nora bertanya untuk memastikan ucapan Raymond. Iya sayang. Kamu di sini aja. Aku nggak akan lama kok. Raymond membuka pintu mobilnya dan langsung keluar dari mobil kemudian berjalan ke dalam kantor polisi. Bukan tanpa alasan Raymond melarang Nora ikut ke dalam bersamanya. Ia takut Nora tidak akan kuat jika polisi memutar rekaman video yang ia punya. Raymond terus melangkah memasuki kantor polisi.
Sesampainya di dalam, ia langsung menemui polisi yang pernah menangani kasus tabrak lari ibunya Noura. Kedatangan Raymond disambut baik oleh polisi itu. Raymond segera menyampaikan maksud kedatangannya dan juga memberikan rekaman yang ia punya kepada pihak kepolisian. Baiklah Pak. Laporan Bapak sudah kami terima. Barang bukti yang Bapak berikan akan kami pelajari lebih lanjut. Dan kemungkinan dalam waktu dekat kami akan meminta keterangan kepada Bapak Ricardo. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas barang bukti yang telah Bapak berikan, petugas polisi itu berkata sambil menjabat tangan Raymond. Sama-sama Pak. Saya berharap kasus ini cepat selesai dan pelakunya mendapat hukuman yang setimpal, Raymond berkata kepada petugas polisi dan kemudian berpamitan pergi meninggalkan kantor polisi. Udah Mas. Kedatangan Raymond yang kembali masuk ke dalam mobilnya langsung diboyong pertanyaan oleh Noura. Sudah sayang, dalam waktu dekat pihak kepolisian akan meminta keterangan pada Dedi, Raymond berkata saat sudah kembali duduk di belakang kemudi mobilnya. Semoga kasus ini cepat selesai ya Mas, Noura menyampaikan harapannya kepada Raymond. Iya sayang, Raymond menjawab seadanya. Raymond kembali mengendarai mobil mewah itu. Kali ini mobil itu terus melaju menuju ke kediaman orang tua Raymond. Setelah menempuh perjalanan dari kantor polisi, mobil itu akhirnya tiba juga di kediaman orang tua Raymond. Noura dengan semangat turun dari mobil diikuti oleh Raymond. Ayo sayang. Raymond langsung menggenggam jemari tangan Noura dan menggandengnya masuk ke dalam rumah. Kedatangan keduanya disambut oleh pembantu yang berada tidak jauh dari pintu masuk. Mom, Raymond terus berjalan menuju ruang tamu. Ia tahu kalau momnya itu pasti sedang bersama tamu. Dilihat dari mobil lain yang terparkir di depan. Adelia sedang bersama orang dari wedding organizer yang akan membahas dan menjalankan konsep pernikahan yang diinginkan oleh kedua mempelai. Kamu udah pulang Ray? Adelia berkata saat mendengar suara Raymond yang memanggilnya. Udah Mom, Raymond mendekat ke arah Adelia dan mencium tangan momnya itu. Hal sama dilakukan Noura, ia mengikuti Raymond dari belakang. Kamu baik-baik aja kan sayang? Adelia bertanya pada Noura di saat Noura berada di dekatnya. Iya Mom. Noura baik-baik aja, maafkan Noura yang waktu itu tiba-tiba pergi Mom. Noura meminta maaf dengan tangan Adelia yang belum dilepaskannya. Nggak apa-apa sayang. Mom paham dengan perasaanmu saat itu. Ayo duduk di samping Mom, Adelia menepuk tempat duduk kosong di sampingnya. Noura mengikuti perintah Adelia, ia segera duduk di posisi yang dipilih Adelia untuknya. Perkenalkan ini anak dan calon mantuku. Aku ingin kalian berikan pernikahan yang luar biasa untuk mereka. Kalau begitu silakan dilanjutkan, saya pamit dulu, Adelia memperkenalkan Raymond dan Noura pada WO yang ada bersamanya. Dan setelah itu meninggalkan ruang tamu dengan sendirinya. Orang dari wedding organizer itu memperkenalkan diri dengan Noura dan Raymond. Keduanya mulai membahas mengenai tema pernikahan yang akan digunakan. Kamu mau pernikahan yang seperti apa sayang? Raymond bertanya dengan nada lembut ke arah Noura. Kalau aku suka pernikahan outdoor Mas. Aku ingin pernikahan sederhana yang disaksikan oleh orang-orang terkasih, Noura menyampaikan pendapatnya pada Raymond. Lakukan sesuai keinginanmu sayang. Raymond menyetujui apapun keinginan Noura. Ia akan menuruti apapun asalkan Noura tetap bersamanya. Untuk dekor dan segala macamnya saya serahkan dengan kalian. Kalian pasti bisa bekerja jauh lebih baik melebihi apa yang saya harapkan, Noura berkata kepada pihak wedding organizer. Baiklah Bu Noura. Kami akan berusaha membuat konsep pernikahan sesuai dengan keinginan ibu dan bapak. WO itu akhirnya menyanggupi apapun keinginan Noura dan Raymond. Sayang, kamu yakin dengan apa yang kamu katakan? Apa kamu benar-benar ingin pernikahan yang sederhana? Aku sangat mampu loh untuk mewujudkan pernikahan yang kamu mau, Raymond kembali memastikan pada Noura.
Tidak mas, aku ingin pernikahan yang seperti ini saja. Hanya dihadiri oleh kerabat dekat, Naura berkata dengan tegas. Ia hanya menginginkan pernikahan yang sederhana saja. Itu terlihat lebih sakral. Apa kamu nggak mau mengumumkan pernikahan kita? Raymond bertanya kembali pada Naura. Orang-orang juga akan tahu dengan sendirinya mas, perkataan Naura berhasil membuat Raymond tidak berkata lagi. Oke baiklah. Ikuti semua mau calon istriku. Berikan yang terbaik untuk pernikahan kami, Raymond berkata kepada pihak wedding organizer yang masih setia berada di hadapannya. Setelah selesai dengan urusannya bersama wedding organizer, Raymond kembali ke dalam mencari sosok momnya, karena tamunya itu sudah ingin berpamitan untuk kembali. Apa sudah selesai? Adelia kembali bergabung bersama Raymond yang berjalan mengikutinya. Kami sudah selesai Bu Adelia. Kalau begitu saya pamit ya. Setelah berpamitan, pihak WO itu segera pergi meninggalkan kediaman Adelia. Adelia terus menatap kepergian wedding organizer yang menghilang dari balik pintu rumahnya yang besar. Adelia, Naura, dan Raymond mulai bercengkrama dengan hangat. Ketiganya asyik bercerita terkait persiapan pernikahan Naura dan Raymond. Sejak hari di mana Kayla menerima Ares sebagai pacarnya dan memberi kesempatan untuk Ares, lelaki itu terus hadir dalam hidupnya. Terlebih lagi sekarang Kayla dikontrak oleh perusahaan milik orang tua Ares. Hal itu tentu saja membuatnya semakin sering bertemu dengan Ares. Pagi ini Kayla sudah bersiap untuk berangkat ke perusahaan untuk pemotretan produk yang akan dipromosikannya. Ia sengaja menunggu Liam di teras depan rumahnya sambil meneguk teh hangat buatan mamanya. Tit, tit. Suara klakson mobil mengejutkan Kayla. Kayla yang sedang asyik menyeruput teh di gelasnya langsung menoleh ke arah sumber suara. Ia tahu betul itu bukan suara mobil yang dikendarai Liam sang manajer. Itu kan mobilnya Ares, ngapain dia pagi-pagi ke sini? Kayla berkata saat melihat mobil yang sudah parkir di depan rumahnya itu. Ares tampak keluar dari mobilnya dengan senyum sumringah yang tak lepas dari wajah tampannya itu. Ia terus melangkah mendekat ke tempat Kayla. Hai Hani, kamu lagi santai ya? Ares tanpa tahu malu langsung duduk di kursi yang berada di depan Kayla. Ia mengabaikan ekspresi bingung dan tidak suka Kayla. Kamu ngapain di sini? Kayla langsung bertanya pada Ares yang terlihat santai. Tentu saja menjemputmu Hani. Ares berbicara sambil mengedipkan matanya sebelah ke arah Kayla. Nggak perlu repot-repot kali. Aku kan ada Kak Liam yang siap antar jemput aku. Kayla berkata seakan menolak secara halus. Mulai sekarang aku yang akan antar jemput kamu. Kamu kan udah sepakat untuk memberi kesempatan padaku. Jadi anggap saja ini salah satu bentuk usahaku, Ares berkata yang membuat Kayla terdiam tak menanggapi. Kayla memang sudah berjanji akan memberi kesempatan untuk Ares tapi rasanya masih kurang nyaman. Oh ya, orang tuamu mana Hani? Ares bertanya sambil menoleh ke arah pintu masuk rumah Kayla. Buat apa nanyain mamaku? Mama ada di dalam, Kayla menjawab dengan sedikit cuek. Oh lagi di dalam, Ares tersenyum sambil memikirkan sebuah rencana. Ares ingin sekali bertemu orang tua Kayla. Sudah beberapa kali ia mengantarkan Kayla pulang tapi tidak pernah ditawari mampir oleh pujaan hatinya itu. Kali ini ia memikirkan sebuah ide cemerlang. Kalau Kak Liam ke sini gimana? Aku kan jadi nggak enak sama Kak Liam. Kayla seperti mencari alasan agar berangkat bersama manajernya. Ia masih belum terlalu nyaman bersama Ares. Kamu nggak perlu merasa nggak enak Hani. Liam udah aku kabari kalau kamu berangkat bersamaku, Ares menjawab tanpa dosa seakan tidak paham maksud dan keinginan Kayla. Ini orang nggak paham atau pura-pura nggak paham dengan maksudku sebenarnya. Kayla berbicara di dalam hati sambil menatap heran pada Ares. Aku mau numpang ke toilet boleh? Kebelet buang air kecil nih, Ares berkata dengan ekspresi menahan kencing. Ya udah, ayo aku antar.
Kayla berdiri dari duduknya bersiap untuk mengantarkan Ares ke toilet. Ares mengikuti Kayla dari belakang. Senyum seringai terlihat di wajah rupawannya. Langkah kaki itu berhenti saat sudah sampai di depan toilet yang berada tidak jauh dari dapur. Ini toiletnya. Kayla mengantarkan Ares sampai ke depan toilet. Terima kasih Hani. Ares langsung masuk ke dalam toilet. Ia tidak buang air kecil sama sekali melainkan hanya mencuci tangannya saja. Buang air kecil hanya akal-akalan Ares saja. Tujuan utamanya adalah bertemu orang tua Kayla. Sebelum menaklukkan hati anaknya sebaiknya aku ambil hati orang tuanya dulu, Ares berkata dengan pelan sambil menatap pantulan dirinya di cermin wastafel. Saat terdengar suara percakapan dari luar membuat Ares secepat kilat mengelap tangannya dengan tisu dan segera keluar dari toilet. Kayla yang berada di dekat dapur sedang berbincang dengan mamanya. Kenapa belum berangkat nak? Apa Liam terlambat menjemputmu? Karin bertanya kenapa anaknya itu belum berangkat juga. Suara deheman itu berhasil membuat ibu dan anak itu menoleh ke arah Ares. Kamu siapa? Karin langsung bertanya saat melihat orang asing di rumahnya. Maaf tante, tadi aku numpang ke toilet. Oh ya tante, perkenalkan aku Ares pacarnya Kayla. Ares mengulurkan tangan untuk bersalaman dengan mamanya Kayla. Pacar? Kayla, sejak kapan kamu punya pacar? Karin bertanya heran pada anaknya. Aku, Kayla bingung harus menjawab apa. Aku sama Kayla baru jadian tante. Oh ya aku ada sesuatu untuk tante. Tunggu sebentar ya tante, aku ambilin di mobil dulu. Ares keluar menuju ke mobilnya. Ia segera mengambil paper bag yang ada di mobil. Paper bag itu sebenarnya titipan mamanya. Tapi karena misinya mengambil hati orang tua Kayla, maka paper bag untuk mamanya itu akan ia berikan pada mama Kayla. Ia bisa belikan yang lain untuk mamanya nanti. Kamu beneran udah punya pacar Kai? Karin bertanya saat Ares sudah menghilang dari hadapannya. Iya ma. Kayla pacaran sama Ares, Kayla menjawab dengan sedikit gugup. Ini kali pertamanya ada laki-laki yang mengaku sebagai pacarnya datang ke rumah. Ya ampun Kayla. Mama senang mendengarnya. Akhirnya kamu punya pacar juga. Karin yang mendengar Kayla mengakui hubungannya merasa sangat bahagia. Ini pertama kalinya ia mengetahui anaknya punya pacar. Ini adalah momen yang selalu ditunggu-tunggunya. Akhirnya ada juga laki-laki yang datang ke rumahnya dan mengaku sebagai pacar Kayla. Kenapa mama jadi kesenangan gitu? Kayla tercengang menatap mamanya. Bukannya marah, mamanya malah bahagia mendengar ia punya pacar. Bagaimana mama nggak senang coba? Kamu kan belum pernah bawa pacar ke rumah, Karin berkata diikuti oleh suara tawa kecilnya. Ares yang berjalan mendekat menghentikan tawa kecil Karin. Tante, ini untuk tante. Mudah-mudahan tante suka ya. Ares menyodorkan paper bag di hadapan mamanya Kayla. Kamu serius? Karin bertanya untuk memastikan. Iya tante. Itu khusus aku belikan untuk tante, Ares menegaskan dan kembali menyodorkan paper bag itu. Ya sudah kalau kamu maksa. Tante ambil ya, terima kasih nak Ares, Karin tidak sungkan lagi. Ia mengambil paper bag yang diberikan oleh Ares dengan senang hati. Kayla yang melihat itu merasa tidak enak. Ia sebenarnya tidak setuju jika Ares membelikan barang mewah untuk mamanya. Ma, kalau begitu Kayla berangkat ya. Kayla berpamitan pada Karin. Ia ingin cepat-cepat membawa Ares pergi dari hadapan mamanya. Udah mau pergi ya? Mama kan belum selesai ngobrol dengan Ares. Karin komplain karena belum sempat bertanya banyak dengan Ares. Lain kali aja kan bisa ma. Kayla udah telat soalnya. Kayla mencari alasan yang tepat agar dilepaskan Karin. Kayla benar tante. Nanti Ares akan sering-sering main ke sini. Ares mendukung perkataan Kayla. Ya udah deh. Udah sana berangkat. Akhirnya Karin membiarkan Kayla dan Ares berangkat. Ares dan Kayla akhirnya berangkat setelah berpamitan dengan Karin.
Ares keluar dari rumah Kayla dengan menggandeng tangan wanita itu. Dan dengan sigap juga ia membuka pintu mobil untuk Kayla. Keduanya menaiki mobil Ares dan bersiap melaju menuju perusahaan Ares. "Kamu ngapain sih, pakai acara kasih mama hadiah pula?" Kayla komplain pada Ares setelah berhasil duduk manis di kursi penumpang. "Ya nggak papa lah Hani. Aku kan ngasih hadiah untuk calon mertuaku bukan untuk orang lain," Ares menjawab santai dengan tangan yang sibuk memegang kemudi mobil. "Tapi kan, nggak juga harus kayak gitu Res," Kayla masih merasa tidak enak. "Udah santai aja. Cuma hadiah kecil juga. Ayo berangkat." Ares melajukan mobilnya meninggalkan rumah Kayla dengan Kayla yang diam tidak menanggapi lagi perkataan Ares. Setelah menempuh perjalanan yang tidak terlalu jauh, akhirnya mobil Ares berhenti di parkiran kantornya. Ia dengan sigap keluar dari mobil dan kembali membukakan Kayla pintu mobil. Kayla yang diperlakukan seperti putri itu jadi merasa tidak enak. "Res, nggak perlu bukakan aku pintu mobil terus. Aku kan bisa buka sendiri," Kayla berkata setelah turun dari mobil. "Kamu ini ya, gampang sekali merasa nggak enak," Ares tidak mengindahkan permintaan Kayla. Keduanya masuk ke dalam perusahaan dengan pandangan penuh selidik dari para karyawan. "Kamu udah sampai Kai?" Kedatangan Kayla langsung disambut oleh Liam yang sudah menunggunya. "Iya Kak. Kakak udah dari tadi ya?" Kayla balik bertanya pada manajernya itu. "Nggak kok Kai. Kakak juga baru saja sampai." "Ya sudah ayo kita siap-siap," Liam mengajak Kayla untuk prepare sebelum pemotretan. "Ya sudah ayo Kak," Kayla setuju dengan ajakan Liam. "Kalau begitu kami peremeknin dahulu Pak," Liam berpamitan pada Ares yang masih berdiri di dekat mereka. "Oh iya silakan," Ares langsung menanggapi perkataan Liam. Kayla dan Liam berlalu menuju ruangan yang sudah disiapkan untuk mereka. Meninggalkan Ares yang terus menatap kepergian Kayla. Ia akan biarkan dulu Kayla bekerja dengan tenang. Nanti dia akan datang lagi untuk menjalankan aksinya untuk meluluhkan hati Kayla. "Siapkan hatimu Hani," Ares berkata saat melihat Kayla menghilang dari pandangannya. Setelah itu barulah ia bergerak menuju ruangannya. "Kai, kamu ada hubungan apa dengan Pak Ares?" Liam mulai bertanya penuh selidik. "Aku sebenarnya, nanti aja aku cerita Kak," Kayla masih ragu untuk mengatakan pada Liam. "Ya sudah. Tunggu kamu sudah siap untuk cerita, aku akan mendengarkan dengan baik." Liam tahu Kayla belum mau cerita makanya ia tidak mau memaksa. Ia akan menunggu Kayla untuk cerita dengan sendirinya. Kayla mulai menjalankan pekerjaannya sebagai model produk furniture di perusahaan Ares. Kemampuan Kayla dalam bidang itu tidak perlu diragukan lagi. Ia sangat mampu membuat produk yang dipromosikan menjadi fokus pandang orang-orang saat melihat hasil pemotretannya. Sebagaimana Kayla yang sibuk dalam dunianya, begitupun Ares yang juga menenggelamkan diri di dalam pekerjaannya. Dengan sesekali memikirkan rencana menaklukkan hati Kayla tentunya.